Shalom semuanya. Ya, saudara, hari ini kita mau belajar tentang hati. Karena hati ini sangat penting, saudara. Hati ini seperti apa ya? Kemudi yang akan mengontrol kemana kita akan membuat pilihan atau keputusan, saudara. Karena dari hati ini akan keluar perkataan-perkataan kita. Sebenarnya apa yang dikatakan mulut ini bukan dari pikiran sebenarnya, saudara, tapi asalnya dari hati dulu. Jadi saya pengen kita semua belajar, kita harus tahu, kita harus menjaga hati kita. Kita harus tahu musuh-musuh apa yang ada untuk hati kita. Karena kita kalau nggak bisa menjaga akan hati ini, kita akan membuat sebuah keputusan yang salah dan nantinya kita akan menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara, sebelumnya saya mau ajak kita untuk membaca dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kemarin Leo sharing tentang ini di ibadah persiapan pelayan. Dan kebetulan pas sama dengan apa yang saya siapkan untuk hari ini. Bagus saudara, dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, kita baca ya bersama-sama. Jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Jagalah hatimu dengan waspada, karena hati menentukan segala pilihan hidupmu. Saudara, hati ini menentukan semua pilihan, saudara, dalam hidup kita. Kalau kita hatinya lagi seneng misalnya, tadinya misalnya kita lagi seneng, aduh aku lagi seneng nih, istriku kok baik ya, anak-anakku baik, aku pengen nyenengin, yuk saya pengen ajak keluargaku jalan-jalan, weekend ini saya mau ajak jalan-jalan karena mereka semuanya baik-baik, hati kita senang semuanya, yuk jalan-jalan. Akhirnya bikin surprise. Tiba-tiba, waduh ini ada tiket Kertajati ke Kuala Lumpur, saudara. Sekarang udah bisa, saudara, terbang dari Kertajati ke Kuala Lumpur, saudara. Kalau ada yang mau membahagiakan keluarga, bisa itu sekarang. Nggak perlu ke Jakarta. Tiketnya juga cukup terjangkau. Tiba-tiba saat hatinya seneng, nggak ada angin, nggak ada apa. Yuk, kita siap-siap, kita mau pergi jalan-jalan. Wah, itu kalau hatinya seneng, saudara. Ya, tapi kalau hatinya lagi bete sama istrinya atau bete sama anaknya, keputusannya beda loh, saudara. Pilihannya, udah di rumah aja, jalan-jalan terus, ngabisin uang, belajar itu yang benar. Anak-anak, kamu itu nilainya harus bagus. Belanja melulu. Nah, beda lagi, saudara. Kalau hati ini menentukan pilihan kita, menentukan apa yang akan kita putuskan, menentukan apa yang akan kita ucapkan, saudara. Saudara, jangan heran kalau hati ini tidak diberesi. Kita nggak sering tiap hari, kan di Alkitab dikatakan kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam, kamu harus beresin. Jangan sampai nyebelin nih istriku nih, udahlah tak diemin aja, didiemin. Ada yang suka diemin sampai berhari-hari, bahkan mungkin seminggu atau sebulan. Ada nggak? Nggak usah angkat tangan, dijawab dalam hati aja. Ini koreksi, saudara. Hari ini saya ajak kita ini mengkoreksi akan hati kita. Jangan biarkan saat engkau marah, engkau nggak beresi hari itu juga. Makanya perlu yang namanya mesbah keluarga, saudara. Bagus banget mesbah keluarga ini. Saya di awal-awal pernikahan saya, banyak hal-hal yang saya dan Sofi ini nggak ngerti, kan saudara. Namanya juga baru nikah, mulai tinggal bareng. Ada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak menyukakan akan atau membuat bete akan pasangan kita, saudara.
Dan itu saya melakukan tidak dengan sengaja, tapi karena kebiasaan. Nah, waktu awal-awal saya menikah, kadang itu seperti ini saudara. Kita kan dibiasain, ayo kamu tuh tiap hari harus mesbah keluarga. Oke, tiap hari kita doa bareng, tiap malam doa bareng. Tapi kadang ada waktunya saudara. Saat itu malam tiba-tiba kita mau yuk doa keluarga. Saya ngelihat muka Sofi ini rada kemerungsung, enak. Tapi saya nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Dan suatu waktu, terus dia sebelum doa ngomong dulu, kok aku mau ada ganjelan ini. Ada sesuatu hal yang saya nggak pas di hati saya tentang apa yang kamu lakukan. Akhirnya kita ngobrol, nih loh, aku tuh nggak suka kalau kamu tuh seperti ini. Aku tuh pengennya tuh kamu tuh gini. Oh, saya baru ngerti. Oh, ternyata ini membuat atau mendukakan hati istri saya kalau saya melakukan seperti itu. Oke, akhirnya sebelum doa keluarga, oke, saya minta maaf, saya minta ampun karena saya nggak ngerti nih yang saya kerjakan. Ternyata itu bikin hati kamu nggak enak. Diberesin langsung saudara. Saya minta maaf, beresan. Kadang ada air mata saat melakukan ngampuni itu kan gak gampang saudara. Mungkin diperlukan yang namanya kitanya, ya gak apa-apa, yang penting plong aja. Kamu mau nangis, mau apa gak apa-apa. Setelah itu baru doa bareng. Saudara percayalah ketika engkau melakukan hal itu rasanya yang namanya tidur ya, damai sejahtera. Oh, iya. Untung kamu ngomong ya. Kalau kamu nggak ngomong, saya mungkin akan melakukan hal itu berulang-ulang, dan saya tidak tahu kalau hal itu mendukakan hati istri saya. Begitu juga sebaliknya. Kalau mungkin kita merasakan ada hal-hal yang istri kita kok nggak cocok ya, kamu kok melakukan seperti ini ya, saudara, mendingan saat mesbah keluarga itu beresin langsung ngomong, nih loh saya nggak pengen kamu ini melakukan hal ini. Coba, itu bukannya tidak baik, hal yang baik, tapi cobalah, karena aku nggak suka, coba jangan dilakukan itu, supaya kita nggak ada ganjelan. Diberesin saudara. Karena seringkali saya lihat hari-hari ini orang yang kelihatannya baik-baik saja, masih pelayanan di mimbar, semuanya kelihatan baik, anaknya baik, dari permukaan semuanya baik. Tiba-tiba ada gugatan cerai. Tiba-tiba anaknya memberontak. Ada yang jatuh ke obat-obatan. Tiba-tiba hal-hal yang di luar akal kita meledak langsung dar. Itu seperti gunung berapi saudara. Kalau kita tidak membereskan hati kita, nggak mau koreksi hati kita hari demi hari, itu seperti gunung berapi. Tiba-tiba gempa. Kalau cuman gempa aja, ya nggak apa-apa saudara. Gempa kecil. Tapi kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba duer. Saya mau menggugat cerai misalnya. Tiba-tiba kita ngeliat anak kita jatuh dalam pergaulan yang tidak baik. Saudara, apa enggak kitanya tambah pusing saudara? Makanya jangan malas untuk memberesi akan hati ini. Dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, hati ini, sedalamnya hati ini, kita ini gak pernah tahu loh saudara. Bahkan jauh di dalam hati pasangan kita yang mungkin sudah kita hidup puluhan tahun mungkin, kita gak pernah tahu loh saudara. Hati kita sendiri aja, mungkin kita sendiri gak bisa tahu. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Sedalamnya hatiku, kau pun tahu. Seperti lagu saudara. Sedalamnya hatiku kau pun tahu,
Hanya Tuhan yang tahu. Seringkali kita aja nggak ngerti. Kita ini ternyata saya ini lagi stres ya. Nggak ngerti loh saudara. Mungkin kita lagi ngobrol, ketemu sama teman di tempat arisan misalnya ya. Ibu-ibu kalau arisan. Tiba-tiba ada temennya yang pamer misalnya. Pamer, aku habis beli ini loh. Aku habis beli tas loh. Saya habis beli baju loh. Saya habis apalah beli. Ini dibeliin suamiku. Saya kemarin pas Valentine dikasih ini sama suami saya. Nah kalau kita nggak dikasih apa-apa sama suami saya, cuma dikasih selamat hari Valentine, kasihnya coklat Silver Queen, saudara, itu pun yang kecil, saudara. Coba saudara, ibu-ibu, kalau lagi arisan ketemu seperti itu, yang lain ngasihnya ini itu, wah, kamu dikasihnya Silver Queen. Itu kita nggak sadar saudara. Tiba-tiba sepanjang hari kita mikirin yang wah kayaknya nih suami saya ini kurang cinta sama saya. Masa hari Valentine saya cuma dikasih Silver Queen yang kecil lagi. Tulisannya aku sayang kamu. Makan itu sayang gitu. Cuman dimakan langsung habis saudara. Saudara, tiba-tiba hatinya jadi nggak enak seharian pikirin, iya kalau teman saya si A itu, wah suaminya tuh pasti seneng, sayang banget sampai dibeliin sesuatu barang yang mahal. Jadi tiba-tiba suaminya pulang kerja lagi happy-happy. Hei mah, lagi apa? Lagi baca WA. Tuh, kamu nggak ini misalnya, nggak pergi sama teman-teman? Enggak. Loh kenapa? Biasanya kamu bikinin saya minum, kok hari ini kok nggak bikinin minum? Bikin sendiri kayak nggak punya tangan aja. Harus gerak, jadi orang tuh harus aktif. Jangan cuma duduk aja, sana ambil sendiri. Loh saudara, reaksinya beda loh saudara. Ketika hati itu licik. Kalau hati kita diemin gitu terus, gak diberesin. Mesbah keluarga, suaminya biasanya tidurnya misalnya jam 11, jam 10 sudah tidur duluan. Udahlah, capek lah aku lah, gak ada doa-doaan lah. Diemin aja, tidur. Gak beresin dulu, gak mesbah keluarga. 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin gak apa-apa. Kalau dilakukan terus nanti ada kejadian numpuk lagi. Lama-lama hati ini membatu saudara. Ketika sudah membatu susah beresinya. Makanya saya pengen setiap kita hari-hari ini terus koreksi hati kita. Mungkin kita ada gesekan dengan orang tua kita, dengan sesama pelayan. Loh, paling banyak itu gesekan itu bukan di rumah loh saudara. Di pelayan, di mimbar ini paling banyak saudara. Misalnya pemain musik aransemennya seperti ini. Wah aransemennya kayak gitu-gitu terus. Gantilah yang lain. Setiap kali saya usul aransemen yang ini gak pernah didengerin. Oh, memang dia itu memang senangnya sendiri kok. Udahlah. Nah ada gesekan lagi. Ini kalau gak diberesin bahaya saudara. Dalam tim, dalam keluarga, dalam usaha kita, semuanya saudara. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Matius 15 ayat 18 dan 19 ada. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara, yang keluar dari hati ini yang menajiskan
seseorang. Bukan apa yang kita makan, saudara. Apa yang kita makan itu cuman turunnya ke jamban, udah beres. Tapi kalau yang namanya hati, ucapan kita, kalau hati kita nggak beres, ini bisa seperti pedang, saudara. Ini bisa menyakiti. Kita punya masalah dengan keluarga kita, hati kita nggak enak. Tiba-tiba kita ada dalam sebuah lingkungan pelayanan. Ini mulut kita ini jadi pedes, saudara. Pernah nggak ketemu sama teman yang seperti itu? Biasanya nggak seperti ini loh. Tiba-tiba mulutnya jadi nyakitin. Nembak sana, nembak sini. Nembak sana, nembak sini. Karena apa? Karena ada yang belum diberesin di hatinya. Nah, ini bahaya, saudara. Makanya kita harus beresin supaya dari mulut kita ini yang timbul bukan roh perpecahan, tapi roh yang membangun, roh yang menguatkan dan membangkitkan. Amin, saudara. Saudara, secara tidak sadar, saat kita musuh hati, yang pertama itu adalah rasa bersalah. Saudara, saat kita atau seorang pria misalnya, seorang ayah misalnya sedang berselingkuh, saudara, jatuh dalam hal perselingkuhan. Seringkali kita ini mikirnya apa sih? Kita mikirnya, gak apa-apa, istriku juga gak tahu. Kita tuh mikirnya apa yang kita peroleh doang tadinya. Istriku tidak tahu saya ini sedang berselingkuh. Biarin aja, anak-anakku juga gak tahu. Tapi Tuhan tahu loh. Saudara, ini sebenarnya kita ini sedang berhutang dengan keluarga kita. Hutangnya apa? Hutang damai sejahtera, masa depan, istri kita, keluarga kita. Hutang apa? Membahayakan keuangan ekonomi keluarga, saudara. Pasti seorang pria saat berselingkuh memberikan kepada selingkuhannya, misalnya dikasih apalah, uang lah, kasih apalah, kasih apa. Itu kan membuat ekonomi keluarga ini jadi nggak beres, saudara. Sebenarnya saat kita melakukan hal itu, kita ini sedang berhutang dengan keluarga kita. Nah, caranya supaya kita ini terbebas dari hutang ini, caranya apa? Gak ada yang lain. Kita harus minta yang namanya pengampunan itu, saudara. Seperti tadi, mezbah keluarga, saudara. Ketika kita hutang hari ini, kita langsung bayar hari ini. Jangan didiamin numpuk, nanti bunganya nambah terus, saudara. Tiba-tiba gagal bayar hutang, itu yang repot, saudara. Saat kita bersalah, saat kita sadar, aduh ini ada yang gak beres nih. Hidupku gak benar nih. Hatiku sudah terkontaminasi. Beresin hari itu juga. Minta pengampunan. Jangan tidak pernah minta pengampunan, saudara. Jangan malu minta pengampunan. Mungkin waduh kalau saya ngaku nih istri saya pasti marah. Ya biarin, memang wajar dia marah karena kita berselingkuh. Kita melakukan suatu hal yang tidak baik, wajar. Tapi kita harus berani membayar hutang itu. Itu baru kita akan beres. Satu, ketika kita melakukan kesalahan, langsung minta ampun. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita ini menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Next, 9 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara pengen gak sih bebas dari kejahatan? Pengen gak kita
jangan sampai aku melakukan kejahatan. Caranya cuman ini, saudara. Ngaku, cepat mengaku dosa. Tuhan itu Maha Pengampun. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Kan gak enak, saudara, pakai baju kotor terus gitu. Risih gak misalnya saudara pakai baju putih, tiba-tiba kena kecap lah, kena apa. Terus saudara pergi-pergi pakai baju yang kotor, kena kecap, kena kotoran. Gak enak, saudara. Segera cuci baju itu. Minta ampun. Maka bajumu akan menjadi putih kembali. Ya. Yang pertama adalah minta ampun. Cepat minta ampun kalau bersalah. Yang kedua, penyakit hati. Kenapa hati ini harus kita beresin? Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ternyata kemarahan, hati yang gak beres, ini membuka celah untuk iblis menyerang kita. Ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Ketika kita marah dan tidak diberesin, itu kita membuat ada celah dalam hidup kita yang terbuka. Dan iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum di sekitar kita. Begitu dia lihat, nah ada lubang ini, saya bisa masuk. Kita keserang, saudara. Ya, kita harus beresin semuanya. Kemarahan, beresin. Buang setiap kepahitan. Orang marah itu karena apa sih? Karena disakiti, saudara. Ada orang yang ngomongin kita, ada orang yang memfitnah kita. Kita nggak salah, tapi kita simpen itu. Kurang ajar ya ini ya. Kamu ngomongin saya ya, padahal saya tidak melakukan hal itu. Marah, saudara. Awas kamu. Saya tidak akan ampuni kamu. Lihat balasan saya. Nah, itu bahaya, saudara. Mungkin orang yang melakukan kesalahan itu bahkan tidak tahu dan tidak sengaja, tidak ngerti kalau oh ternyata yang tak lakukan ini nyakitin. Tapi kita yang disakiti inget terus, saudara. Wah, banyak, saudara, saya dengar orang konseling. Kenapa, Bu? Saya ini kena sakit parah. Saat dikonseling dengan hamba Tuhan, diselidiki, ternyata akarnya apa? Akar kepahitan. Saya ini dulu pernah disakiti misalnya oleh suami saya. Waduh, gak bisa mengampuni saya. Simpen terus, diem, gak ngomong, gak apa, disimpan. Wah, memang ini suamiku ini gak beres ini. Simpen terus. Itu jadi kemarahan yang disimpan dan menjadi kepahitan. Nah, kepahitan ini seringkali membuat masalah dalam hidup kita. Tiba-tiba mungkin, saudara, kitanya jadi darah tinggi gitu misalnya, pemicunya. Tiba-tiba kita jadi punya metabolisme tubuh kita ini jadi gak beres karena marah sih, saudara. Orang kalau marah tuh gregetan tuh, aduh, mikirnya macam-macam. Tiba-tiba sakit dan lain sebagainya. Rugi, saudara. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Orang lain yang ngomong belum tentu tahu dia menyakiti hati kita. Tapi kalau kita nggak mau cepat-cepat beresin, itu bisa meruntuhkan atau merusak akan hidup kita. Yang kedua, ketika kita tahu hati kita sedang marah, kita tahu hati kita ada yang nggak beres, kita buang setiap kepahitan yang ada di hati kita. Ya. Efesus 4 ayat 30 dan 31. Next. Oh ya, itu ayat 31 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, saudara. Kalau kita tahu hati kita sedang pahit, hati kita sedang geram, hati kita sedang marah, kita sebel sedang difitnah, cepat-cepat ampuni, buang semuanya itu. Ya. Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara, kalau kita nggak beresin hati kita, itu bisa menutup pintu berkat kita. Jadi dikatakan kalau kamu nggak mau menurut mendengar, kamu berarti tidak akan memakan hasil yang baik dari negeri itu. Kalau kita mau menurut dan mendengar, maka kita akan menikmati yang terbaik dari keluarga kita, dari pelayanan kita, dari komunitas kita. Kita akan menikmati semuanya. Ini dikatakan yang terakhir, sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kita harus beresin hari ini ya saudara ya. Renungkan firman ini. Ayat terakhir, Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18. Ya. Jangan pernah simpan semua kepahitan dan kemarahan itu. Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, jangan malas berperkara dengan Tuhan. Kalau hati kita selidiki aku Tuhan. Kalau hatiku ada yang gak beres, karena hanya Tuhan yang tahu. Selidiki hatiku Tuhan. Kalau kita mau berperkara, pengampunan terjadi, pemulihan akan Tuhan sediakan untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan kita. Kita akan menikmati hasil yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, hari ini temanya enemies of the heart. Jadi kita tahu bahwa kalau saudara melihat ada musuh, ya, kalau mau ada maling, kalau mau ada sesuatu yang masuk dalam rumah kita, otomatis kan kita jaga-jaga, ya kan? Selama kita yaitu tidak berjaga-jaga, karena sudah kebiasaan. Kadang-kadang di rumah saya nih ya, kadang-kadang pintu itu saya lupa ngunci. Di rumah saya itu ada 2 pintu. Pintu yang mau masuk dari belakang dan dari depan. Karena saya berpikir sudah ada satpam gitu. Tapi saya pikir jangan ngandalkan satpam. Jadi setiap kali saya selalu periksa yang samping, yang di depan dan di belakang sebelum saya naik ke atas untuk naik loteng mau ke kamar. Selalu saya kontrol. Karena apa? Jangan sampai ada maling atau orang jahat yang masuk ke dalam rumah saya. Setiap kali saya mau tidur ya, begitu saya masuk kamar itu selalu saya kunci. Tapi sebelum saya tidur ya, kan biasanya udah dikunci, saya masih ngerjain segala-galanya, saya baru mau tidur. Sebelum saya mau tidur, saya turun lagi, pintu saya lihat sudah tak kunci belum ya. Begitu kadang-kadang, loh kayaknya tadi tuh saya masuk sudah tak kunci, kok ternyata belum. Nah, inilah yang dinamakan berjaga-jaga ya, supaya jangan sampai musuh itu bisa masuk.
hidup saudara dan saya, hatinya perlu dijaga. Ya, dijaga dengan apa? Dengan firman Tuhan. Selama hatimu dipenuhi dengan firman Tuhan, ya, itu namanya dijaga. Pagi baca firman, malam baca firman, itu penjagaan dalam hati kita, sehingga musuh tidak bisa masuk. Contoh, tadi diberikan banyak firman kan sama melalui Freddy. Nah, itu adalah sesuatu yang kita bawa, kita masukkan dalam hati. Kalau kita menghadapi sesuatu, itu firman bisa muncul. Misalnya contoh pengampunan yang terakhir tadi, ya. Ada orang nyakitin hati, aduh sakit ya, ngampuni, nggak mau. Kemarin ada seorang yang konseling dengan saya, tapi sebetulnya bukan dia yang konseling, dia itu ngonseling orang. Dan dia nanya sama saya, "Mam, ini saya sedang melayani seseorang yang kena sakit kanker," dia bilang. Setelah saya lihat, ini orang kepahitannya luar biasa. Apa yang harus saya perbuat? Saya bilang, ya kalau kamu tahu dia sedang kepahitan, dan biasanya kanker itu disebabkan karena kepahitan, dia harus mengampuni dulu. Kamu korek semuanya, beritahukan harus belajar mengampuni, karena dia itu harus minta ampun sama Tuhan dulu, baru dia bisa mengampuni orang itu. Lepaskan pengampunan. Oke. Terus kira-kira besoknya dia ngomong, "Mam, orangnya nggak mau ngampuni." Lah sih, kalau nggak mau ngampuni ya dia bagaimana Tuhan bisa bekerja dalam hidupnya kalau dia nggak mau ngampuni? Jadi apa yang harus saya perbuat? Ya deketi dia, bersahabat dululah kamu sama dia, ya. Memang mengampuni kan tidak mudah, jadi harus kamu bersahabat dengan dia dulu, ya. Kasih beberapa contoh. Nah, sampai akhirnya dia itu pikirannya sadar, sebab pengampunan kan bukan hanya di mulut, kan harus sampai di dalam hati. Pemberesan dengan Tuhan, ya, itu harus sampai di hati, bukan sekedar ya sudahlah minta maaf gitu. Jadi harus benar-benar gitu. Suatu saat Kean sama Caleb bertengkar, ya. Terus saya bilang, "Yuk, kamu minta maaf." Minta maaf, tangannya disodorkan, tapi dia minta maaf. Saya bilang nggak boleh begitu, ya. Dia bilang dari mulutnya minta maaf, tangannya disodorkan itu, tapi nggak sungguh-sungguh. Ya saya bilang nggak bisa, ya. Harus minta maaf, ayo saling berpelukan, didoain sama oma gitu, ya. Tidak mudah untuk pengampunan. Jadi ada yang dinamakan harus pendekatan dulu, sampai diberitahukan, sampai pengampunan itu keluar dari dalam hati, tidak sekedar di mulut. Nah, pengampunan tidaklah hal yang mudah. Jaga hati baik-baik. Belajar untuk jaga hati baik-baik. Pintu hati selalu diperiksa dan dikunci, ya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami hari ini, ya Tuhan. Terima kasih buat 1 jam lamanya kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kepada kami tentang betapa sebenarnya Tuhan rapuhnya hati ini. Oleh karena itu kami minta jaminan daripada-Mu. Jamin kami untuk tetap menjaga hati kami.
Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, penjagaan hati kami butuh penjagaan yang daripada-Mu. Beri penjaga dalam hati kami, dalam menghadapi apapun yang saat ini Kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berdoa tetap buat bangsa dan negara kami. Kami mohon keamanan Tuhan, kami mohon damai sejahtera-Mu Kau taburkan buat setiap pulau-pulau dan setiap daerah-daerah di Indonesia ini Tuhan. Supaya ada keamanan, damai sejahtera-Mu turun. Bukan hanya di Indonesia, tapi di 5 benua Tuhan. Kami sangat merindukan ada damai di dunia ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami saat ini berdoa untuk Bapak-Bapak Presiden dan semua stafnya dalam mempersiapkan akan masa-masa menjelang pemilu ini Tuhan. Engkau yang akan terus membuka perkara-perkara yang tidak baik Tuhan, sehingga ada pemberesan dan pemberesan di negara kami. Beri hikmat, marifat, kebijaksanaan dan kesabaran buat Bapak Presiden dan semua stafnya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa saat ini untuk bencana-bencana alam. Engkau berdaulat atas gunung-gunung Tuhan. Kami berdoa saat ini biarlah Engkau yang akan terus membuat yang terbaik buat setiap gunung-gunung yang ada di bumi Indonesia ini. Bapak, kami minta biarlah cuaca yang panas ini tidak akan membawa suatu dampak yang buruk Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini kami minta kepada-Mu Tuhan. Banyak sekali sakit penyakit yang saat ini melanda Tuhan. Yang kadang-kadang kami nggak tahu kenapa ini mesti terjadi. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta daya tahan tubuh buat tubuh kami, buat tubuh dari keluarga kami Tuhan. Beri daya tahan tubuh yang baik, yang prima, yang berasal daripada-Mu, memasuki akan tubuh kami dan keluarga kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Semua virus apapun, segala sakit penyakit apapun tidak akan dapat memasuki tubuh kami, karena diperangi oleh daya tahan tubuh yang Engkau sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap minta anugerah-Mu turun, penjagaan yang luar biasa, jaminan yang luar biasa daripada-Mu atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk sebentar sore. Kami berdoa buat Bapak Ridwan Tuhan. Engkau siapkan hatinya untuk menyampaikan apa yang menjadi kemauan-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu, firman apa yang tepat Engkau berikan buat jemaat-Mu di tempat ini, dan juga semua yang streaming. Biarlah mendapatkan suatu jawaban yang daripada-Mu. Bapak, saat ini juga kami datang di dalam nama-Mu. Kami minta semua orang Lewi, pelayan-pelayan-Mu, pelayan mimbar, pelayan apapun yang saat ini ada, kami minta Kau siapkan hatinya saat ini. Kau layakkan untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kebaktian sore nanti kami minta kehadiran-Mu Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Karena kami mau meninggikan Engkau dan hanya Engkau yang ditinggikan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, kami tahu kami tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Biarlah pengcoveran yang daripadamu turun atas kami, atas mata kami, atas telinga kami Tuhan, atas bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah kami tetap ada di dalam pengcoveran yang berasal daripadamu. Semua yang tidak baik Kau hancurkan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati tangan kami hari ini, berkati kaki kami hari ini Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan dan kami jalani hari ini bersamamu Tuhan, kami akan mendapatkan suatu hasil yang prima dalam pekerjaan kami dan di dalam perjalanan kami. Pimpin kami supaya kaki kami jangan tersandung, dan buat semua pekerjaan kami terselesaikan sehingga kami tidak terlambat dalam beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.